menarik yang Bapak sampaikan tadi bahwa pendeta juga harus tetap melihat bahwa pelayanan itu juga harus dilihat dengan situasi zaman. Ya, jangan berorientasi pada materi begitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi HKBP saat ini, jemaat sudah semakin berkembang maju, baik dari sisi pendidikan, ekonomi, termasuk dari status sosial. Kalau kita kaitkan dengan itu, ya, HKBP sebagai ormas ketiga terbesar Indonesia setelah NU Muhammadiyah. Apa, katakanlah, visi atau mimpi dari seorang Pak Pendeta Siregar dalam memajukan sumber daya para pelayan HKBP ke depan? Ya, jadi saya pikir ini memang pertanyaan yang sangat penting ya dalam konteks kehidupan kita sekarang ini. Terutama bila orang misalnya membanding-bandingkan ya HKBP dengan dua organisasi kemasyarakatan lainnya ya, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sejauh mana peran kita di tengah-tengah negara kita ini? Di masa lalu memang kita mencoba untuk mengembangkan sebuah peran yang lebih banyak kepada dunia sosial dan pendidikan. Misalnya Gereja HKBP pernah mengalami masa-masa emas dalam mengembangkan pendidikan. Saya misalnya sebutkan beberapa sekolah yang pernah sangat akrab dengan telinga masyarakat kita. Misalnya STM HKBP yang pada masa lalu lulusan-lulusan dari sekolah ini dicari oleh perusahaan-perusahaan besar. Bahkan mereka akan menuliskan dalam periklanan mereka itu diutamakan tamatan STM HKBP. STM HKBP Pematang Siantar. Pematang Siantar. Karena sekolah itu dulu 4 tahun sampai 4 tahun. Demikian juga dulu Rumah Sakit Balige. Sekolah-sekolah perawat itu misalnya, rumah sakit yang ada di beberapa tempat di Indonesia, terutama di Jakarta juga ya. Kalau mereka misalnya merekrut perawat-perawat itu, mereka sangat mengutamakan tamatan dari sekolah perawat Rumah Sakit HKBP Balige. Demikian juga mungkin Nomensen dulu ya. Kalau jurusan akuntansi di beberapa perusahaan di Jakarta ini dahulu sangat mencari alumni dari Universitas HKBP Nomensen, khusus misalnya jurusan akuntansi. Sekolah-sekolah dasar dan SMP juga dulu dan SMA itu cukup terkenal. Tetapi kemudian mengalami penurunan ya mutu beberapa tahun setelah di era 80-an. Nah, inilah mungkin salah satu hal yang mungkin boleh didorong kembali supaya HKBP memberikan peran sosial budaya ya bagi pengembangan masyarakat kita. Karena gereja HKBP ya kalau dalam konsep para penggiat civil society, gereja kita ini masuk sebagai satu lembaga yang bergerak dalam mendorong gerakan civil society, pengembangan gerakan-gerakan sipil yang mengutamakan kemerdekaan manusia dan transformasi manusia, supaya mereka boleh menjadi manusia-manusia unggul dan memiliki karakter yang baik yang akan menyumbangkan sesuatu yang sangat penting bagi pembangunan bangsa kita. Jadi mungkin HKBP ke depan harus berpikir tidak boleh terkungkung hanya dengan mengurus dirinya sendiri, tetapi juga harus ikut mendorong terjadinya transformasi sosial dan ikut juga dalam mendorong program-program pendidikan dan budaya yang boleh meningkatkan kecerdasan dan mental masyarakat yang semakin terfokus untuk membangun negerinya ya, Indonesia ini. Iya, menarik yang Pak Pendeta Siregar tadi sampaikan, ada otokritik bahwa HKBP pun perlu membenahi bidang kesehatan, bidang pendidikan. Jadi tidak hanya terfokus kepada pembangunan spiritualitas dan organisasi. Boleh tahu, Bapak udah punya pikiran untuk membenahi bidang kesehatan dan pendidikan ini? Sebenarnya saya dari dulu sejak tahun 2016 sudah mengembangkan pikiran seperti itu ya dalam kapasitas pencalonan sebagai calon sekjen dengan pengembangan beberapa usaha yang sangat tepat untuk kita. Sinode Godeng 2020? Itu dalam konsep saya, tapi karena saya tidak terpilih tentu pengembangan itu tidak dapat terjadi. Karena saya melihat beberapa pengalaman ketika saya juga melayani di luar, bagaimana gereja itu dapat meningkatkan resources yang memiliki potensi yang besar di tengah-tengah gereja kita. Saya misalnya buka satu dulu program katakanlah yang
saya rindukan untuk bisa dikembangkan di HKBP. Nah, dengan 3.700 jemaat HKBP, sebenarnya adalah sebuah potensi bisnis yang sangat besar. Kalau misalnya lembaga HKBP memiliki satu lembaga yang disebut misalnya Mission Investment Fund, memang kita harus berorientasi sedikit bisnis, meskipun itu dalam misi yang tetap memperhatikan tujuan gereja untuk menghadirkan kebaikan Allah di tengah-tengah dunia ini, tetapi ke 3.700 jemaat ini bisa diberdayakan. Sampai contoh misalnya, setiap gereja itu kan pasti punya rencana-rencana pengembangan di masing-masing tempat. Apakah itu pembangunan fasilitas gereja, apakah itu pembangunan gereja dan lain-lain. Mungkin fasilitas para pelayan-pelayan yang mereka butuhkan di kemudian hari. Nah, ini digarap oleh lembaga-lembaga lain. Kalau misalnya HKBP punya sebuah konsep bisnis yang berorientasi pada misi, ini sesungguhnya dapat digarap. Misalnya tidak lagi terjadi pertengkaran-pertengkaran di gereja gara-gara membentuk panitia pembangunan kan. Kalau sudah ada namanya lembaga sebuah Mission Investment Fund, ini boleh menjadi kekuatan bisnis yang dapat menggerakkan dan mengecilkan potensi-potensi konflik di tengah-tengah gereja kita. Karena kalau kita lihat misalnya, kita inventarisir, ya di gereja kita ini banyak juga terjadi konflik-konflik yang berhubungan dengan pembangunan gereja. Karena tentu di sana mengintip juga ada potensi-potensi, ya maaf mungkin penyalahgunaan dan lain-lain. Kalau kita misalnya membangun sebuah lembaga seperti yang saya katakan di HKBP, ya tentu hal-hal seperti itu tidak terjadi. Dan HKBP itu semakin membesar dapat mengelola, dan dalam program sentralisasi ini dapat menopang desentralisasi itu, sehingga sumber pendapatan gereja itu bukan hanya dari persembahan lagi, tetapi juga dari badan usaha yang ada di tengah-tengah gereja kita.